kepadamu juru selamat, aku berserah. Amin. Terima kasih. Terima kasih hambanya. Terima kasih Pak Pendeta Pardosi. Baik, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya, dibuka mic-nya, Pak. Ya, oh iya. Maaf, ya. Oke, baik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kepadamu, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur di hari pertama bulan April kami memasuki bulan yang penuh berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus, menyertai segala apa yang kami kerjakan berhasil karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Pagi hari ini kami kembali bersama-sama memuliakan-Mu ya Bapa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat memasuki tahun bulan April 2024. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah masuk ke bulan keempat tahun ini dan kita bersyukur saat ini kita sudah ada di bagian pertengahan Galatia pasal 3 ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kita akan bergerak maju terus membaca Galatia pasal 3 ayatnya akan saya baca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca ya Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti pembacaan ini ya dengan melihat Alkitab masing-masing. Galatia pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya. Kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Oke, sudah kembali. Ya, puji Tuhan. Ya, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini dalam pembacaan kita ini, saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan terus-menerus yang digaungkan adalah iman, percaya, iman, percaya, iman, dan percaya. Dan Abraham sudah digambarkan, diberikan sebagai satu ilustrasi, ya, bagaimana dia dibenarkan oleh Tuhan adalah hanya karena iman. Demikian juga kita saudara-saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membaca sekali lagi ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ini yang akan menjadi ya bahan perenungan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya baca sekali lagi ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah apa? Berada di bawah kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu kekeliruan yang terbesar dari orang-orang yang mencoba dengan berusaha untuk supaya dia berkenan di hadapan Tuhan, supaya dia diselamatkan, adalah dengan berusaha melakukan hukum Taurat. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, mereka bisa hidupnya menjadi benar. Artinya hidupnya akan selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan seperti orang-orang yang menggoda jemaat Galatia ini, mereka selalu menginginkan agar semua orang mengikuti cara mereka hidup beragama, yaitu dengan mencoba menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat, karena mereka mengikuti perintah-perintah dari hukum Taurat. Jadi intinya adalah Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini yaitu orang-orang yang ingin berusaha dibenarkan menjadi benar, berusaha menjadi benar di hadapan Tuhan karena perbuatan-perbuatan mereka. Intinya mereka ini ingin supaya mereka terlihat menjadi orang yang lebih baik di hadapan orang lain. Jadi mereka merasa sudah menjadi lebih baik dari orang lain karena mereka melakukan beberapa hal yang mereka anggap itu adalah perintah Tuhan. Dan dengan melakukan itu mereka berpikir mereka sudah lebih baik dari orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat ada semacam upaya untuk membangun kebanggaan diri, membangun kebanggaan diri bahwa mereka lebih baik daripada orang lain hanya karena sudah melakukan beberapa hal. Beberapa hal Bapak Ibu Saudara, bukan semua hal, tapi beberapa hal yang mereka sepakati bahwa itu mereka bisa melakukannya, yaitu perintah-perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat. Nanti akan kita lihat sebenarnya orang yang dianggap melakukan perintah-perintah Tuhan itu seperti apa. Apakah orang yang memilih-milih perintah Tuhan, yang satu dilakukan, yang satu lagi tidak, memilih-milih yang bisa dia lakukan dan tidak melakukan apa yang tidak bisa dia kerjakan. Apakah seperti itu arti daripada melakukan hukum Taurat? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada semacam kebanggaan yang dirasa hilang kalau mereka menghadapi Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, Injil kasih karunia yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi orang-orang yang sudah menetapkan bagi dirinya supaya dia menjadi orang yang benar dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, dengan kebanggaan di dalam diri, di mana dia sudah menjadi lebih baik dari orang lain. Kalau berhadapan dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9, ada kebanggaan mereka yang dirasa hilang. Begitu Karena firman Tuhan mengatakan, karena kasih karunia itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang dihadapi oleh firman kasih karunia Tuhan, ya, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, bukan oleh tokoh atau oleh manusia siapapun, tentang hukum Taurat itu sendiri. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan? Karena Tuhan yang punya hukum Taurat, amin. Tuhanlah yang menurunkan hukum Taurat. Jadi Tuhan sendiri yang paling tahu, ya, apa fungsi daripada hukum Taurat, sampai kapan hukum Taurat itu berfungsi, dan kepada siapa hukum Taurat itu difungsikan, ya, hanya Tuhan sendiri yang paling tahu. Karena itulah dikatakan tadi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, bukan diberkati dikatakan di sini. Sama sekali tidak dikatakan akan diberkati. Karena semua orang yang berada dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu yang dikatakan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di sini bahwa ada satu resiko, ya. Sebab kenapa manusia yang hidup di bawah hukum Taurat itu berada di bawah kutuk? Karena ada standar Tuhan, bukan standar manusia. Ada standar Tuhan untuk menilai berhasil atau tidaknya manusia melakukan hukum-hukumnya. Ya, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ini bukan standar kelompok tertentu, ya, atau standar yang dibuat oleh orang-orang yang bersepakat dengan sesamanya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ukuran untuk menilai apakah seseorang berhasil menjadi benar di tempat saya. Oke. Baik. Ya, kita lanjut ya. Nah, maka ditentukanlah di situ, Allah menetapkan, dikatakan di ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, petunjuk pelaksanaannya, juklaknya, ya, petunjuk pelaksanaan daripada hukum Taurat itu supaya dikatakan berhasil. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat, apabila manusia dapat melakukannya dengan sempurna, barulah benar di hadapan Allah. Kalau tidak, dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segalanya, segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin manusia harus mencapai kesempurnaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat kita lihat dari apa yang Paulus katakan, bagaimana orang yang dianggap berhasil karena dia mengambil standar bagi hidupnya, patokan bagi dirinya untuk menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan berdasarkan perbuatan melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat rumusan. Jadi melakukan hukum itu, melakukan sebuah hukum pasti ada rumusnya. Dan pasti ada, ya, caranya, ada aturan melakukannya, bukan asal melakukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita lihat bagaimana, ya, rumusan daripada melakukan hukum-hukum Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan itu ada rumusannya, ya, Bapak Ibu Saudara, dan itu dirumuskan di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya ajak kita, saudaraku, melihat di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan katakan, ya.
Begini firman Tuhan katakan, Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku, bagaimana rumusan dari melakukan perintah-perintah Tuhan supaya dianggap berhasil. Ya, supaya dinilai berhasil oleh Tuhan. Ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dari hukum itu, ia bersalah terhadap seluruhnya. Itu Bapak Ibu Saudara. Ulang sekali lagi. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, ya, perintah-perintah Tuhan, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bukannya orang merasa bahwa dia sudah menjadi orang yang taat karena dia memilih melakukan satu dua hal dari perintah Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara, ya. Itu rumusan manusia namanya. Kalau rumusan Tuhan adalah salah satu saja salah, salah semuanya. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak ada nilai 9. Di hadapan Tuhan, melakukan perintah-perintah hukum Taurat supaya dianggap benar, dianggap berhasil adalah bukan nilai 9, tapi nilai 100, nilai 10. Ya, Bapak Ibu Saudara, harus benar semuanya 100%, tidak ada kekeliruan, tidak ada dosa, itu baru benar di hadapan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, sudah dapat kita simpulkan bahwa benarlah yang dikatakan, bukan kita yang menyimpulkan. Firman Tuhan mengatakan di Galatia pasal 3 tadi, ya, Galatia pasal 3, kita lihat di ayatnya yang ke-11 dikatakan di situ kesimpulannya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ya, adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh karena iman. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita suatu rincian, kejelasan, ya, bagaimana kita memandang antara hukum Taurat dan kasih karunia Tuhan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita lagi untuk melihat, ya, pelan-pelan saja Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, bagaimana Tuhan menilai hidup kita menjadi benar di hadapannya. Ya, itu bukan karena usaha dan perbuatan yang kita lakukan, karena kita adalah orang yang banyak kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Nah, Yesaya kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, Yesaya pasalnya yang ke-64 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti, melihat dari Alkitab yang kita pegang masing-masing. Kita lihat sendiri apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Dikatakan demikian, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sekali lagi, dan segala kesalehan, bukan kesalahan. Kalau kesalahan, ya seperti kain kotor. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang sangat mengejutkan di sini adalah dikatakan segala kesalehan kebaikan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau di hadapan manusia bisa itu diandalkan, sangat bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, kebaikan demi kebaikan itu harus dilakukan oleh setiap orang.
kepada sesamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah bisa kebaikan kita itu menjadi standar untuk membuat kita menjadi diterima benar di hadapan Allah? Alkitab mengatakan tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dorongan apapun di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, berdasarkan keinginan kita sendiri, dalam hal berbuat baik, bukan itu standar untuk kita diterima di hadapan Allah, tetapi karena didasari karena iman, karena percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, harus didasari oleh karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala tuntutan, segala perbuatan baik yang sudah dilakukannya bagi kita di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya mengajak kita lagi bahwa orang-orang bahkan dari perjanjian lama, tokoh-tokoh iman dari perjanjian lama, mereka mengakui ya di dalam firman yang mereka tuliskan, firman Tuhan yang disampaikan pada mereka, seperti Daud misalnya. Kita lihat dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-49. Mazmur pasalnya yang ke-49. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku, ya. Bagaimana Daud juga mengatakan dengan jelas di sini bahwa bahkan nyawa pun tidak memadai untuk kita persembahkan sebagai tebusan bagi jiwa manusia, ya, bagi jiwa kita yang terhilang karena dosa. Kita lihat Mazmur 49, saya baca ayatnya yang ke-8 dan 9. Ya, Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan katakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberi. Jaringan kurang bagus di sini ya. Oke, kita lanjut saja. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, Daud pun mengakui hal yang sama. Bahwa dikatakan tidak ada yang dapat kita berikan untuk membebaskan jiwa kita karena terlalu mahal, Bapak Ibu Saudara, dan tidak mencukupi, tidak memadai sampai selama-lamanya apapun. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini, benarlah apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 3 tadi, saudara-saudara, bahwa siapa yang tidak setia melakukan segala sesuatu, yang tidak mampu melakukan segala sesuatu yang dituntut perbuatan baik dari hukum Taurat yang sempurna itu, dikatakan berada di bawah kutuk, karena upah dosa adalah maut, saudara-saudaraku. Jadi untuk menghantarkan manusia masuk ke dalam lautan api neraka, tidak perlu 100 dosa, 1000 dosa. Bapak Ibu Saudara, satu saja dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan, pasti upah dosa adalah maut bagi orang itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi satu saja dosa kita yang tidak diampuni oleh Tuhan, ya, kalau kita meninggalkan dunia ini, kita pasti dipastikan bahwa kita akan masuk ke dalam lautan api neraka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru karena itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini kepada kita, Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dari kutuk dosa. Amin. Dia sudah mati dan dikuburkan dan bangkitlah dia. Amin. Yesus Kristus bangkit. Dia yang dijadikan sebagai kutuk untuk menggantikan kita, ya, di atas kayu salib, menanggung segala dari kuasa dosa dan kuasa hukum maut. Maka sekarang kita menerima berkat keselamatan itu dengan cuma-cuma. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Di ayatnya yang ke-13 dikatakan tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dengan baik Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah lihat tidak ada orang yang dapat melakukannya. Karena itulah sekarang kebenaran Allah adalah kebenaran karena iman. Karena percaya Bapak Ibu Saudara. Karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Yesus Kristus yang telah dipermuliakan. Harus menjadi nyata senyata-nyatanya saat ini melalui pemberitaan kita kepada dunia ini. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di sanalah ada keselamatan. Bukan keselamatan ada di dalam perbuatan-perbuatan manusia. Bukan keselamatan di dalam prestasi-prestasi manusia. Bukan di dalam ilmu pengetahuan manusia keselamatan. Bukan ada di dalam upaya-upaya apapun, keberhasilan-keberhasilan yang dibuat oleh manusia keselamatan. Tidak ada keselamatan hidup kekal di sana Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayat 13 Galatia pasal 3 ini. Ya Saudara. Kristus telah menebus hidup kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dan juga dari kutuk hukum dosa Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dari kutuk hukum Taurat yang ditebus hidup kita, juga dari kutuk dosa Bapak Ibu Saudara. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seandainya Tuhan Yesus tidak mau rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka kitalah yang terkena dengan kutuk itu. Maka keturunan kitalah yang akan terkena dengan kutuk itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baiknya adalah, puji Tuhan, bahwa Kristus telah menebus hidup kita dari kutuk supaya kita dengan jalan Yesus menjadi kutuk, dia menanggungnya di atas kayu salib karena dianggap sebagai orang yang terkutuk, orang yang digantung pada kayu salib, dan Yesuslah yang menghadapinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena saudara dan saya tidak sanggup menghadapi maut. Saudara dan saya tidak sanggup melakukan hukum Taurat seluruhnya. Maka Yesuslah yang melakukannya untuk kita. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, bukan tentang prestasi-prestasi kita, keberhasilan-keberhasilan kita, usaha kita, pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang kita banggakan. Tapi yang kita banggakan adalah apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita dan bagi semua orang di dunia ini. Amin. Bagi semua orang yang percaya, kita bangga Yesus Kristus mau menjadi kutuk karena kita, supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa dan hukuman yang kekal. Kita dimerdekakan di dalam Kristus, kita sekarang memperoleh kasih karunia hidup yang kekal, damai sejahtera Tuhan. Kita bersyukur kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan demikian kita mempunyai alasan untuk bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Kita mempunyai alasan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, saudara-saudaraku. Kita mempunyai hati yang bersyukur, yang tanpa dibatasi lagi oleh keadaan kondisi-kondisi dunia ini. Karena di dalam Yesus kita sudah memperoleh penerimaan, Tuhan sudah menerima kita apa adanya, karena Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran, dan sekarang kita merasa aman di tangan Yesus, aman di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di sini saudara-saudaraku, sekali lagi saya mengajak kita untuk merenungkan betapa orang-orang yang merasa sudah menjadi lebih baik dari orang lain
hanya karena dia memilih beberapa perintah Tuhan untuk dilakukan, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah pemalsuan di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Itu suatu trik untuk menipu kebenaran kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku, karena mereka yang merasa telah melakukan hukum Taurat, mereka tidak benar-benar melakukannya di hadapan Tuhan. Mereka merasa melakukannya di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang yang merasa telah melakukan hukum Taurat, mereka tidak melakukan sepenuhnya. Mereka hanya melakukan perintah Tuhan yang menurut mereka itu adalah kesepakatan mereka di antara mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena tadi dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepatuhan kepada Tuhan berdasarkan hukum-hukumnya itu adalah kepatuhan yang paripurna, kepatuhan yang sempurna, dan hanya Yesus yang dapat melakukannya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus Kristus yang dapat, yang sanggup, dan yang sudah melakukannya. Dan itulah menjadi kebenaran bagi saudara dan saya. Dan itu bukan kebenaran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran karena iman, kebenaran karena percaya kepada Yesus Kristus adalah kebenaran yang sangat diberkati oleh Tuhan saat ini bagi semua orang yang percaya. Amin. Saudaraku, saudara dan saya ada di posisi itu. Kita terus belajar untuk menempatkan diri kita di pihak Kristus. Amin. Jangan kita menempatkan lagi diri kita di pihak dunia ini, karena kita pasti bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita menempatkan posisi kita di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Ya, karena kekudusan Kristuslah kekudusan kita yang diperhitungkan oleh Allah. Kita dibenarkan. Amin. Dibenarkan. Bukan membenarkan diri, tapi kita dibenarkan dan kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku, mari kita baca satu bagian Alkitab yang akan mengantar kita kepada mengakhiri daripada renungan kita di pagi hari ini. Kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, tentunya bagian ini kita lihat adalah merupakan pernyataan firman Tuhan yang sempurna baik bagi umatnya Israel dan juga bagi kita orang-orang tebusan Kristus. Dikatakan di Ibrani pasal 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya baca, dan oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tidak dikatakan kita menjadi kudus selama-lamanya karena persembahan kita masing-masing. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena amal soleh kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena kebaikan-kebaikan kita. Tidak saudara-saudaraku. Tapi oleh karena satu korban saja, Allah telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Sekali lagi saya baca, sebab oleh satu korban saja, yaitu korban Yesus Kristus. Korban Yesus Kristus, bukan korban-korban hewan Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh satu korban tubuh Yesus Kristus, Allah telah menyempurnakan untuk selama-lamanya di dalam firman yang disampaikan, yaitu firman kasih karunia, Injil keselamatan, berita kabar baik yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Amin.
Bapak Ibu Saudara, inilah kesaksian hidup kita. Inilah pernyataan Allah untuk memberkati hidup kita selamanya, bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita perjuangkan, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah merupakan kesimpulan bahwa Allah telah membenarkan kita, Allah telah menerima hidup kita, Allah telah menebus hidup kita dari kesia-siaan, tapi sekarang kita telah diberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang dulu kita tidak layak, tapi sekarang kita sudah dilayakkan oleh Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita Bapak Ibu Saudara, tapi semata-mata karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan, kita dibenarkan, dan kita hidup di dalam damai sejahtera-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah hidup Kristus yang dikaruniakan kepada kita karena kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Dia menang atas kuasa dosa, amin. Dia menang atas kuasa maut, dan kita pun ikut menang bersama Dia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang memotivasi kita, yang terus menyemangati kita dalam hidup ini. Apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, kita tahu Kristus sudah bangkit. Amin. Kristus sudah menang dan kita selalu bersama-sama dengan Dia di dalam kemenangan sukacita ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus untuk kebenaran-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami, supaya kami memperdengarkan, supaya kami menggaungkan, supaya kami memberitakan, supaya kami menyiarkan kepada semua orang berita kabar baik yang sungguh mulia, yang tidak ada duanya, tidak ada tandingannya, yang tidak ada sama mulianya dengan kemuliaan Kristus yang kami terima dari berita kebenaran bahwa Engkau 2000 tahun yang lalu telah menyerahkan tubuh-Mu, disalibkan, dikuburkan, namun Engkau bangkit untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Dan itulah bagian bersama kami dengan Engkau, dan kami hidup bukan mengandalkan diri kami lagi, tapi kami hidup mengandalkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang terus memperbaharui hidup kami serupa dan segambar dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang mulia, untuk menyaksikan terang-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sangat besar bagi kami. Terima kasih, kami serahkan hari di mana kami memulai, hari di bulan April ini Tuhan. Kami benar-benar sangat bersyukur kepada-Mu ya Bapa.